Shalom semuanya. Apa kabar? Shalom. 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 Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita sore ini, kita mau sama-sama satukan hati, kita mau naikkan pujian, kita mau sama-sama sembah Tuhan, karena hari-hari ini mungkin ada banyak teman-teman yang sedang mengalami pergumulan, ada yang banyak teman-teman yang lagi ada masalah, ada struggle. Tapi satu hal yang gue percaya di sini, ketika gue mengalami satu struggle, ketika gue mengalami satu masalah, itu bisa dapat diselesaikan kalau kita datang sama Tuhan. Kalau kita minta pertolongan Tuhan, apapun itu, percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu buka jalan buat kita semua. Mari sama-sama teman-teman, kita mau sama-sama satukan hati, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau fokus datang sama Tuhan sore ini, kita mau ibadah, kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian. Tinggikan dirimu di atas langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakan tinggikan dirimu, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sama-sama kita menyanyikan dari awal. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran, padamu percaya. Katakan betapa mulia, betapa mulianya Tuhanku, rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Dirimu, kasihlah kemuliaan-Mu,
Mari sama-sama sembahnya, angkat suara, angkat pujian. Tuhan menuntut kita sore hari ini. Tuhan tuntut kita semua datang sama Tuhan. Tuhan buka tangannya, kita datang sama Dia. Mari sembah Dia. Kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Terus kata-katakan kata-kata pujian, kata-kata sembah. Ambil waktu sebentar untuk datang sama Tuhan, untuk fokus membangun hubungan sama Tuhan. Kalau kita yang udah jauh sama Tuhan, kalau kita yang udah lupa sama Tuhan, ini kesempatan sama kita untuk datang lagi sama Tuhan, untuk kita buat komitmen yang baru lagi sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah ninggalin kita satu kali. Karena Tuhan selalu ada di sisi kita selamanya. Tuhan yang selalu layak diberikan, Tuhan yang selalu layak disembah, Tuhan yang selalu layak untuk dipuji. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi. Mari sama-sama bilang lagi. Yes, Lord. Mengatasi langit, kebesaran-Mu, oh Tuhan, mengatasi bumi. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, oh kebaikan-Mu, kebaikan-Mu mengatasi. Kebaikan-Mu atas segala hidup kami, atas segala kehidupan kami, Engkau selalu ada. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Kami boleh berkumpul menyembah, puji nama-Mu Tuhan bersama-sama Tuhan. Tuhan, kalau ada satu hati kami di sini yang mungkin sedang mungkin Tuhan yang memberikan kekuatan Tuhan, Tuhan yang selalu membukakan jalan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, segala berkat-Mu Tuhan yang sudah Tuhan kasih buat kami Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, biarlah Kau yang memberkati di dalam hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang Kau biarkan bawakan pada sore hari ini Tuhan boleh merema dalam setiap hidup kami. Biar apa yang telah kami dengar boleh kami praktekkan, boleh kami terapi di setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh memancarkan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Haleluya. Oke, apa kabar semuanya? Dahsyat Kak, luar biasa. Yes. Luar biasa ya. Hari ini saya dikasih tema yang bagus dan ayat yang mengerikan. Ya, temanya bagus, ini mengerikan. Kenapa? Kita buka dulu deh, biar pada tahu kenapa saya bilang mengerikan, ya kan? Mazmur pasal yang ke-26 ayat 2 sampai 3. Udah? Mazmur 26 ayat 2 sampai 3. Saya mau coba mikrofonnya semua dinyalain, kita baca bareng-bareng. Biar semuanya baca. Jadi jangan saya sendirian yang baca, ya kan? Iya. Oke ya. Mazmur 26 ayat 2 sampai 3. 1 2 3. Pujilah aku ya Tuhan, Dan cobalah aku, pilihlah hatiku dan hatiku. Sebab aku takut hatiku hadap hati setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Amin ya. Amin. Hari ini kami dia dikasih tema tentang mencintai proses, ya. Setiap orang dalam hidupnya dia berproses, ya. Untuk bisa menjadi lebih baik ada prosesnya, betul ya. Untuk bisa menjadi lebih indah, setiap orang harus mengalami prosesnya. Pernah nggak dari antara teman-teman nih, ada berapa nih yang ikut nih? Pernah nggak dari teman-teman yang melihat yang ikutan hari ini di Google Meet ini, ada nggak kita yang ngerasa, kenapa ya kok proses saya beda dari proses dia gitu? Kok kayaknya proses gue kok nggak enak ya gitu? Atau ada yang ngerasa bahwa kayaknya proses gue nggak adil deh gitu? Benar nggak? Ketika bicara tentang proses, kita tunjuk teman kita yang kok kayaknya hidup dia enak-enak aja ya gitu. Apa dia nggak melewati prosesnya? Tapi hari ini kita mau belajar bahwa setiap manusia di dalam Tuhan secara khususnya, kita melewati proses kita masing-masing. Kita menjalani proses kita masing-masing. Nggak ada tuh ceritanya yang namanya orang tiba-tiba jadi oke, jadi gede, jadi besar imannya, jadi percaya mutlak kepada Tuhan, nggak ada. Karena kepercayaan tidak pernah dilahirkan. Kepercayaan itu dibentuk. Sekali lagi, kepercayaan itu tidak dilahirkan. Tetapi kepercayaan itu apa? Dibentuk. Karena itu kenapa Alkitab bilang bahwa didiklah anakmu sejak dia masih muda. Kenapa? Karena kepercayaan itu dibentuk. Sama halnya dengan proses hidup kita. Untuk bisa menjadi hebat, untuk bisa menjadi besar, kita dibentuk. Contoh kita lihat orang-orang dalam Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa. Di mana Tuhan paling suka membuat proses itu terjadi? Teman-teman sadari atau tidak, banyak sekali orang yang dipakai Tuhan dalam Alkitab dididik di dalam kandang domba. Betul nggak? Mereka dididik di dalam bagaimana mereka menggembalakan kambing domba. Mereka dididik di padang belantara. Tuhan mendidik setiap orang di tempatnya di mana Tuhan mau mendidik mereka, dan proses berjalan. Lalu ada orang yang tanya, sebenarnya proses itu apa sih? Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan proses adalah sebuah urutan kejadian
sebuah urutan kejadian yang saling terkait dan akhirnya sama-sama mengubah sesuatu. Sekali lagi, proses adalah urutan kejadian yang saling terkait dan mengubah sesuatu atau membentuk sesuatu. Contoh ketika teman-teman mau bikin kue, kan nggak mungkin langsung jadi bolu, bener nggak? Awalnya itu kan ada telur, ada tepung, ada apa lagi? Ada SP, ada pelembut, dan lain sebagainya. Ketika mereka di-mix, mereka dijadiin satu, dalam waktu tertentu mereka mengembang, mereka dimasak, masuk dalam oven, baru mereka dikatakan prosesnya sempurna. Betul ya? Baru kita lihat tuh nggak kelihatan lagi tuh mana nih telurnya ya, mana nih tepungnya ya. Ketika udah jadi bolu udah nggak kelihatan lagi. Kita cuma tahunya bolu itu enak, betul nggak? Tapi apakah kita tahu bahwa awalnya itu udah berubah dari telur? Coba kan kalian makan telur doang mentah, terus tepung doang makan, terus SP-nya, terus vernipannya, misalnya apapun, coba makan sendiri-sendiri punya di perut jadi bolu nggak? Nggak jadi. Artinya apa? Setiap hal, setiap hidup kita harus mengalami prosesnya. Nah, ada banyak orang akhirnya contoh nih kalau kita ambil yang contoh yang hari-hari ini lagi ramai ya, misalnya kayak Google Meet atau Google Zoom misalnya. Dengan kalian ikut kebaktian seperti ini, itu menjadi hak kalian. Apakah kalian akan join atau kalian nggak mau join? Atau yang kedua, ketika kalian sudah join, kalian merasa bete, kalian live, benar nggak? Beda kan kalau dengan di gereja. Kalau di gereja kan kalau mau keluar dari gereja kan malu ya. Benar kan? Kalau tiba-tiba pendeta khotbah kita ngantuk, kita mau keluar kan malu ya. Tapi kalau ketika begini, ini dituntut, kita diproses untuk dipaksa dewasa, tetap dengerin firman dengan cara begini. Makanya bisa tiba-tiba ketika orang lagi dengerin firman yang tadinya 50, bisa tinggal 20. Ada yang left. Ada juga yang baru join. Dengan alasan mereka masing-masing. Tetapi hari ini kita belajar sama-sama bahwa setiap kita harus mencintai proses hidup yang Tuhan tetapkan untuk kita. Nah, hari ini kita mau lihat bahwa bagaimana kita bisa memperoleh hasil terbaik. Saya cuma tahu satu hal, untuk memperoleh hasil terbaik, kita nggak bisa lepas dari yang namanya proses. Ya, nggak ada orang tiba-tiba sabar banget. Ya ampun, tuh orang sabar banget ya. Gak mungkin dia terlahir benar-benar sabar gitu, ditabok diam itu sabar apa bego gitu kan, bedanya tipis. Nah, tapi seringkali ada orang yang kalau gitu itu dia penguasaan dirinya bagus ya, kok dia udah digituin sama orang, udah disakitin, udah diapain, kok dia tetap baik ya. Nah, itu semua hidup yang berproses. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama, yuk, dari firman Tuhan kita mau belajar sama-sama bagaimana agar teman-teman dan saya, sekali lagi, agar teman-teman dan saya, kita bisa mencintai prosesnya kita. Bagaimana agar kita bisa mencintai dan menikmati. Tentu kalau kita mencintai sesuatu, kita menikmati. Contoh ya, saya mencintai si A. Saya menikmati hidup bersama dia. Betul ya? Betul ya? Jadi ketika kita mencintai sesuatu, kita akan menikmatinya. Jadi hari ini kita lihat sama-sama bahwa bagaimana agar kita dapat mencintai proses. Ya, kalimat yang pertama di ayat kedua di sana dikatakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Sekali lagi, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Artinya apa? Hari ini kita belajar yang pertama, bagaimana kita bisa mencintai proses. Tolong ingat satu hal, bahwa proses itu masih punya tujuan. Sekali lagi, proses dalam hidup Anda itu punya tujuan. Kenapa saya bilang proses itu punya tujuan? Karena setiap proses yang Anda hadapi yang ditaruh Tuhan dalam hidup Anda, Tuhan bukan gambling. Tuhan bukan Tuhan yang gambling, dia Tuhan yang punya tujuan untuk membentuk kita. Jadi proses pembentukan itu terjadi ketika Tuhan tahu bahwa dia punya tujuan atas kita. Contoh, pernah nggak sih kita berbuat baik sama orang dan orang itu mengecewakan kita? Nah, coba kamu tanya, pernah nggak kita berbuat baik sama orang tapi orang itu mengecewakan kita? Nah, di saat kita menolong si A, lalu dia mengecewakan kita. Nah, ketika kita ingat dia mengecewakan kita, kita juga kesel. Ya kan? Kita juga kecewa. Udah tuh, kita tinggalin dia. Nanti, kemudian, kita baik lagi misalnya sama si B. Dia akan kecewakan kita lagi. Lah, kok begini lagi sih? Kita nggak lulus lagi. Yang ketiga nanti di waktu selanjutnya, Tuhan bikin lagi kita baik sama orang, dan kita tidak lulus lagi. Selama kita tidak lulus dalam hal kasih dan orang itu mengecewakan, kita nggak bisa dengan tulus tetap mengasihi orang itu, maka Tuhan akan terus datangkan peristiwa yang sama. Artinya apa? Teman-teman premen. Mantap ya?
hati yang tulus. Sekalipun kita mengasihi orang, kita dikecewain sama orang itu, Tuhan mau kita tetap mengasihi dia. Ya, amin ya, tangkap ya. Jadi ketika kita bicara tentang mengasihi, kita berapa kali kita mengasihi, kok bisa ya saya mengasihi dia, tapi kok dia mengecewakan saya. Nanti si B, ini saya mengasihi dia, tapi kenapa dia mengecewakan saya? Artinya, dalam pelajaran kemarin, kita lulus. Alkitab jelas berkata, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku. Jadi artinya selama kita belum lulus, kita akan terus alami itu. Artinya apa? Proses itu gak enak. Alkitab berkata di tiap-tiap ganjaran pada waktu dia diberikan itu tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi nanti pada akhirnya dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Artinya apa teman-teman? Hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita mencintai proses kita, kapan, gimana, saat, bagaimana agar teman-teman bisa mencintai proses yang paling gampang. Tolong ingat, proses ini pasti punya tujuan baik untuk hidup saya. Ketika teman-teman mulai bete karena hidup, ketika mulai kesel dengan proses yang kayaknya gak kelar-kelar gitu ya, tolong ingat satu hal, bahwa proses itu akan mendatangkan tujuan. Proses itu harus dilakukan untuk menggenapi sebuah tujuan. Ya, artinya apa? Ketika teman-teman lihat proses itu berjalan, kok kayaknya gak enak banget ya, kok kayaknya sakit banget ya, kok kayaknya lama banget ya. Tapi hari ini kita mau belajar, tolong ingat, ketika teman-teman ada di titik nol, ketika teman-teman ada di titik yang kayaknya aduh males deh gitu. Di saat seperti itu tolong ingat, saya percaya proses ini punya tujuan. Ya, saya percaya proses ini punya tujuan. Artinya apa? Satu ketika anak saya pernah bilang begini, mami tuh hatinya terbuat dari apa ya? Udah disakitin orang, tapi masih bisa baik sama orang itu. Ditolong lagi, orang itu. Kenapa sih? Dan di situ saya cuma bilang begini, bagian saya hanyalah mengasihi. Bagian orang itu ketika dia tidak melakukan yang baik itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting saya dengan dia sudah dalam posisi yang benar, bahwa saya memberi ketika dia. Dan ketika dia berbuat jahat terhadap saya, itu urusan dia dengan Tuhan. Artinya, saya lulus dalam hal ini, tapi saya sedang memberikan pelajaran kepada anak saya, sebuah pelajaran berharga yang akhirnya menjadi warisan iman mereka. Ketika kita mengasihi seseorang, kita terus melakukannya, dan orang itu tidak berpendapat baik buat kita, tolong ingat Tuhan sedang proses hati kita. Dan kita akan punya hati yang besar ketika orang itu tidak baik kepada kita. Berulang kali ditolong, berulang kali orang itu berbuat jahat, tapi tolong ingat, berkat kita tidak pernah habis. Artinya apa? Ada nggak sih yang kita terima banyak? Pasti berkat kita lebih banyak daripada orang itu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu pasti digenapi. Lalu yang kedua, selain yang pertama tadi proses punya tujuan, yang kedua kita mengajarin kita seperti ini. Selidikilah batinku dan hatiku. Ya. Selidikilah batinku dan hatiku. Ya, artinya apa? Orang itu hanya bisa menyelidiki hati, hanya bisa melihat batinnya seseorang, hanya bisa melihat kedalaman hati orang itu. Bicara tentang apa sih? Bicara tentang waktu. Makanya dikatakan bahwa waktu adalah salah satu alat uji yang terbaik. Betul nggak? Betul nggak? Dari rentang waktu kita akan bisa lihat sebenarnya orang ini baik atau tidak. Rentang waktu akan membuktikan kira-kira dia benar nggak ya, atau dia pura-pura ya, gitu. Waktu akan menjawab banyak sekali dalam hidup kita. Jadi yang kedua, bicara tentang proses, mengapa Anda dan saya mesti menikmati proses. Yang pertama, proses punya tujuan. Yang kedua, proses itu bukan waktu. Berapa banyak nggak sih teman-teman? Lama banget sih kayaknya gue nggak kelar-kelar ya Tuhan. Kapan sih gue bisa menikmati yang kayaknya enak gitu, kayak orang-orang, kesaksian dan lain sebagainya. Tapi kapan ya? Kok lama ya? Tolong ingat, proses itu punya waktu. Teman-teman bikin kue punya waktu, ngecas handphone punya waktu. Biar kata tuh fast charging, biar kata udah berapa watt kekuatan dari sebuah charger, tapi tolong ingat, tetap dia butuh waktu untuk membuat baterai yang 0 atau sekian belas jadi 100%. Bener? Mau dia smartphone kayak mau dia handphone secanggih apapun, tetap
sederhana saya kasih contoh tentang bagaimana seorang Yusuf menerima janji Tuhan dalam hidupnya. Teman-teman, kalau teman-teman pelajari baik-baik kisah Yusuf, saya paling suka kisah Yusuf. Kenapa? Ada rentang waktu yang Allah berikan untuk akhirnya Yusuf menerima semua yang terbaik. Ya, tolong ingat, Yusuf jatuh nggak? Yusuf jatuh nggak? Ketika dia dijual, ketika dia dimasukin sumur ya, terus dia diangkat, dia dijual ke pedagang, dia ada bilang nggak? Itu kakak saya loh. Nggak ada. Artinya dalam hal itu dia menerima rencana Tuhan. Dia nggak komplain, dia nggak berontak sedikit pun, betul? Lalu setelah itu dia ditaruh di rumah Potifar. Ketika dia difitnah, dan akhirnya fitnah itu membuat Potifar tidak percaya lagi kepadanya, dan yang nggak main-main, Potifar memasukkan dia ke dalam penjara. Ada nggak di situ Yusuf komplain? Ada nggak di situ Yusuf marah? Tidak. Lalu bahkan sampai ketika dalam penjara dia dilupakan oleh juru minuman dan juru roti yang waktu mereka dia sudah bicara, adakah dia komplain juga? Tidak. Dia menikmati setiap proses Tuhan, dan akhirnya proses itu, proses dari dia kecebur sumur sampai proses dia naik menjadi orang nomor 2 di Mesir, itu membutuhkan 13 tahun. That's why kenapa saya bilang tadi proses itu tetap membutuhkan waktu. Itu Yusuf kagak pakai jatuh, ya kan? Kagak pakai kayak Opa Daud, benar nggak? Yang ngelihat Oma Betseba, benar nggak? Nggak pakai begituan dia, nggak pakai jatuh aja. Tuhan butuh waktu membentuk hati Yusuf selama berapa? 13 tahun. Artinya apa? Kalau waktu dia dibuang ke sumur, terus tiba-tiba dia ketemu langsung sama Firaun, langsung jadi orang nomor 2 di Mesir. Kebayang nggak bahwa dia masih begini malahnya? Kebayang nggak bahwa benih-benih dendam itu masih ada? Dan ketika saudara-saudaranya datang, dia bisa angkat pinggang dan berkata, lu ngapain kesini pada? Benar nggak? Tapi 13 tahun membuat Tuhan membentuk hati Yusuf. 13 tahun membuat Yusuf memikirkan segala sesuatu sehingga keluarlah sebuah kalimat yang terkenal, bahwa manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Artinya apa? Teman-teman, bicara tentang proses itu bicara tentang waktu. Ingat, kita nggak pernah tahu siapa yang akan Tuhan pakai untuk membantu kita dalam proses kita. Kita nggak pernah tahu siapa yang Tuhan tunjuk untuk menjadi wakil Tuhan, untuk membantu dan ada dalam proses kita. Mungkin yang tadinya kita pikir bahwa orang ini, saya nggak nyangka ya dia begitu, ternyata dia begini ya, ternyata kok dia jahat, misalnya. Tapi tolong ingat, dia pun masuk dalam skenario Tuhan, dibentuk untuk ditaruh, diadakan dalam hidup kamu. Untuk apa? Untuk membentuk kita, untuk menjalani proses kita. Jadi artinya apa yang kedua? Tolong ingat, proses itu butuh waktu. Ya, butuh waktu, teman-teman. Saya ngalamin banget ketika dulu, ketika zaman kecil, ketika orang menghina luar biasa. Bahkan ketika dulu saya mau nikah, keluarga suami saya bilang apa? Aduh, ngapain nikah sama perempuan miskin? Udah miskin, jelek lagi, gitu. Ya kan, udah miskin, jelek, emang gak ada perempuan lain? Saat itu proses Tuhan berjalan, dan saya cuma bilang sama suami saya hanya butuh restu orang tua kamu. Karena kebetulan suami saya cuma punya ibu, jadi saya bilang, saya butuh restu mama saja. Kalau mama kamu setuju, saya mau. Kalau tidak, saya nggak mau. Saya nggak mau kawin lari, capek. Ya kan? Kawin jalan aja capek, ya kan? Masa iya kawin lari gitu, saya nggak mau, saya bilang. Puji Tuhan, mamanya setuju dan akhirnya kami menikah. Proses mulai berjalan. Dan teman-teman tahu, di usia pernikahan kami yang itu tahun 2016 kayaknya. Ya, di usia pernikahan kami yang 8 atau 9 tahun, saya lupa. Itulah untuk pertama kalinya keluarga suami saya datang ke rumah kami. Dan disitulah pertama kalinya ada rekonsiliasi. Disitulah pertama kalinya ada bahwa kami saling menerima. Dan tahun-tahun ini mereka bisa main ke sini, kita bisa ngobrol, duduk bareng, yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Dan bahkan ada satu dari mereka yang tidak hadir ketika saya menikah. Tapi proses Tuhan berjalan.
Bahkan Tuhan izinkan segala sesuatu yang baik terjadi sehingga mereka melihat bagaimana penyertaan Tuhan atas keluarga kami. Bagaimana penyertaan Tuhan atas rumah tangga kami. Dan mungkin kalau itu tidak 9 tahun atau mungkin tidak 10 tahun, mungkin baru 2 bulan menikah terus mereka udah datang dan minta tolong, mungkin rasanya berbeda. Mungkin saya akan bilang, ngapain lu datang-datang? Benar ya? Hamba Tuhan juga manusia. Benar ya? Jadi artinya apa? Dalam hidup kita, waktu itu turut membantu mendewasakan seseorang. Waktu tidak menentukan, tapi dia turut membantu. Artinya apa? Tuhan redain dulu badai di hidup kita. Sekian rentang waktu kita disakitin orang. Sekian rentang waktu Tuhan mulai rasa sakit itu satu-satu. Tuhan mulai pulihin, Tuhan mulai kikis. Sampai akhirnya rasa sakit itu nggak ada. Anggaplah misalnya rasa sakit itu kayak jadinya kayak duren gitu ya. Duri-duri tajam. Tuhan mulai kikis duri-durinya. Sampai akhirnya ketika orang pegang, durinya udah nggak tajam lagi. Dan saat itu sudah terjadi, Tuhan baru izinkan kita bertemu dengan banyak orang. Dan itu membutuhkan waktu. Kalau teman-teman nanya sama Kak Widya, kira-kira waktu proses Tuhan buat saya berapa lama? Iya, Kak Widya nggak tahu. Karena dulu ketika awal Kak Widya jadi hamba Tuhan, Kak Widya lahir dari gereja yang tidak mengenal bahasa roh, lahir dari gereja yang tidak mengenal penyembahan. Kak Widya jadi Kristen di gereja itu, dan ketika Kak Widya lahir baru, Kak Widya masuk ke gereja Betel Indonesia, mengenal penyembahan, mengenal bahasa roh, mengenal kehidupan di dalam roh dan lain sebagainya, mereka mulai memusuhi saya. Sampai di titik 2004 mereka memutuskan kayaknya lu beda deh dari kita, gitu. Dan akhirnya singkat cerita, saya seperti seekor itik di tengah angsa yang putih gitu ya, itik hitam di tengah angsa yang putih. Saya berbeda dan akhirnya Tuhan bawa saya keluar dari komunitas itu dan Tuhan cemplungkan saya sampai hari ini. Tuhan ajar saya untuk terbang. Dan 13 tahun setelah itu, sekitar tahun 2017, itulah untuk pertama kali gereja sebelumnya, gereja saya mengakui bahwa memang Tuhan memakai kamu. Artinya apa? Proses berjalan. Tidak ketika saya disilahkan dikeluar, bahkan saya sempat dikatakan sesat karena bahasa roh. Tapi saat itu saya hanya berkata, saya percaya ini adalah bagian dari proses Tuhan. Jadi teman-teman, proses teman-teman sama proses Kak Widya mungkin nggak sama. Proses teman-teman sama proses Kak Widya mungkin berbeda. Tapi percayalah, setiap kita, dalam proses kita, Tuhan punya tujuan. Lalu yang kedua, Tuhan punya rentang waktu tersendiri yang Tuhan sudah pikirkan. Untuk kira-kira siapa nih namanya? Grandi berapa lama prosesnya? Oh, Stefan berapa lama misalnya prosesnya? Atau siapa lagi kita yang di sini yang punya proses kita masing-masing? Tuhan sudah tentukan. Dengan cara apa Tuhan tentukan? Karena Tuhan tahu karakter kita, amin. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Ketika Tuhan tahu, Tuhan menentukan waktunya. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga. Kalau udah terakhir udah semangat ya. Yang terakhir, yang ketiga, bicara tentang proses itu membutuhkan kegigihan. Artinya apa? Never give up dalam proses. Karena kalimat yang terakhir dikatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Artinya apa? Ketika badai bergoncang, ketika proses itu menghantam begitu hebat, tolong miliki mata yang terus menatap kepada Tuhan. Biarkan badai itu bergelora dan kau terbang bersama Tuhan. Biarkan badai itu menghempaskan kehidupanmu sekalipun, tapi matamu jangan pernah sedikit menoleh kepada yang lain. Jadi miliki mata yang terus mengarah kepada Tuhan dan kau akan menemukan kekuatan baru. Ketika rasanya kehidupan ini menjatuhkanmu sampai di titik yang paling bawah, tolong ingat, saat itu adalah waktu di mana kau melesat naik dan terbang tinggi. Saya kemarin membaca sebuah kalimat yang itu bagus sekali. Kalimat itu yang saya hidupi dalam hidup saya, bahwa saya mengambil satu kesimpulan dari sekian panjangnya kalimat itu, bahwa setiap orang yang kesukaannya adalah berlutut di hadapan Tuhan. Sekali lagi, setiap orang yang kesukaannya adalah berlutut di hadapan Tuhan, maka dia akan sanggup berdiri menghadapi badai sehebat apapun. Sekali lagi, setiap orang yang kesukaannya berlutut di hadapan Tuhan, maka ia akan sanggup berdiri menghadapi badai apapun. Artinya apa teman-teman? Yang ketiga, mari kita tolong ingat bahwa proses ini membutuhkan kerjasama Anda. Proses Anda bisa selesai ketika Anda bekerja sama dengan sorga.
Mari bekerja sama dengan sorga. Ya, mari berikan dirimu untuk diproses Tuhan dan katakan, Tuhan berikan diri saya untuk diproses. Dan one day ketika kau jatuh dalam proses itu, never give up. Bilang, Tuhan aku mau masuk terus dalam proses ini. Jangan cuma lagu dangdut yang bisa, jatuh bangun aku mengejarmu. Jangan cuma lagu dangdut yang bisa begitu. Tapi kita bilang jatuh dan bangunnya kita mau jatuh dan bangun dengan Tuhan, amin. Jadi ketika proses itu berat, ketika kita jatuh dan bahkan ada sisi tergelap dalam kehidupan kita yang orang lain tidak tahu, kita bilang, Tuhan saya tetap mau mengiringmu seumur hidupku. Artinya apa? Mengiring Tuhan seumur hidupnya. Saya barusan mendengar sebuah berita duka. Ada satu tante yang menurut saya orangnya sangat ceria, sangat suka menolong orang. Dia bukan orang yang kaya raya, dia juga bukan tipe orang yang suka bagi-bagi uang. Tidak, kenapa saya bilang dia suka menolong orang? Dia suka menolong orang dengan semangat hidupnya. Dia sangat bersemangat, tapi saya juga tahu bagaimana badai kehidupan begitu dahsyat. Si ibu ini menanggung semua di atas beban. Dia tahu semua sampai kira-kira 3 hari yang lalu dia WA saya, dia berkata bahwa tolong dia doakan saya. Oh kenapa tante? Saya sakit. Dia bilang. Ketika dia bilang dia sakit, saya bilang, tante jangan nyerah ya. Tante harus berusaha, tante harus tetap kuat. Dan yang saya kaget adalah bahwa kemarin subuh dia masih cerita dengan sahabatnya dan jam 3 sore Tuhan panggil dia. Dan saat saya mendengar berita itu, saya cuma bilang, Tuhan, Engkau yang paling tahu batas kelelahan seseorang. Ketika dia sudah lelah di bumi ini, dan Engkau tahu batas waktu kemampuannya, maka Engkau pasti panggil kekasihmu pulang. Artinya apa teman-teman? Tuhan tidak akan mungkin membiarkan engkau berproses dan akhirnya engkau hilang karena proses itu. Artinya apa? Setiap proses akan menjadikan engkau hebat. Saya ada gambar sebuah gambar kecil nih, nggak tahu ya kelihatan apa enggak. Nah, ini metamorfosis kupu-kupu ya teman-teman. Jadi awalnya kita itu cuma segini. Ini ulet kecil ini, ya kan? Hidupnya cuma di daun. Dunianya dia cuma selebar daun. Saya percaya teman-teman tahu sekali gambar ini. Hidupnya dia cuma selebar daun. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia jatuh, dia kedorong atau tiba-tiba ada serangga, habislah dia. Betul nggak? Hidupnya dia cuma segitu doang. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana dan rencananya Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Ketika dia dari daun ini, Tuhan izinkan dia menjahit kepompongnya. Kepompongnya ini nggak jelas ya. Ini kepompongnya. Nah, Tuhan izinkan dia masuk ke dalam kepompong. Dia sendiri yang menjahit dirinya masuk di dalam kepompongnya. Dan ketika dia sudah dalam kepompongnya, dia sendiri juga yang merobek kepompong itu dan membuat dia menjadi indah seperti ini. Dan ketika dia sudah seperti ini, dunianya tidak lagi sebatas daun ini. Dunianya tidak lagi sebatas daun kecil ini yang jatuh nanti dipatok ayam. Dunianya dia, dunianya sudah lebih luas daripada dunianya ular. Tuhan gak pernah mau teman-teman cuma ada di sini. Tuhan gak pernah mau teman-teman cuma hancur di sini ketika teman-teman sudah pakai level masing-masing teman-teman. Tapi Tuhan mau kalian endingnya seperti ini. Tuhan mau setiap kalian indah. Makanya pujian berkata, jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Tuhan mau kita indah dan dipandang Tuhan mulia. Artinya apa? Tuhan gak mau dunia kalian cuma kecil, cuma itu doang. Yang dikerjain iblis, digodain iblis jatuh, dikerjain iblis, digodain iblis kesel, marah, dosa. Benar gak? Tuhan mau kalian masuk ke dalam hancurin diri kalian sendiri. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkan sesuai dengan firman-Mu. Dan ketika aku sudah betul-betul hancur di dalam itu, Tuhan mulai membentuk dari hancurnya. Makanya teman-teman lihat, sayap kupu-kupu tidak pernah ada yang sama teman-teman. Sayap ini coraknya berbeda-beda karena proses kehancurannya berbeda-beda. Dan ketika dia dihancurkan dan dia mulai dibentuk untuk sayap kupu-kupu, teman-teman tahu apa yang terjadi? Dia sendiri pun harus merobek kantong kepompongnya itu untuk bisa terbang. Satu kali ada seorang mencoba membantu proses itu. Ada manusia mencoba membantu merobek kantong dari kepompong itu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Kupu itu mati. Kenapa dia mati? Dia tidak bisa terbang. Karena ternyata ketika dia merobek kepompong itu, disitulah letak
kekuatan sayapnya. Sayapnya dibentuk untuk menjadi kuat. Makanya kenapa ketika kepompong itu robek, yang keluar bukan kepala burung duluan, yang keluar adalah sayapnya. Dan keindahan mulai terlihat. Dan setelah sayap itu bisa mengepak, baru kepalanya keluar dan dia terbang. Artinya apa? Nikmati setiap proses teman-teman. Proses itu punya tujuan. Tuhan gak gambling kasih teman-teman setiap proses. No, Tuhan punya tujuan. Lalu yang kedua, proses teman-teman itu punya waktu. Ada batas waktu yang Tuhan tentukan. Kalau teman-teman merasa ini udah di ujung nih Kak, kalau belum selesai berarti Tuhan bilang belum selesai. Berarti prosesnya belum pada ujungnya. Dan yang ketiga, tolong ingat proses selalu bicara tentang kegigihan dari setiap kita. Artinya never give up. Never give up, tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang akan memberikan sesuatu tidak pernah lebih daripada kekuatan kita. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Biarlah kiranya setiap firman ini boleh jadi rema dalam hidup kita. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat firman yang mengajar kepada kami. Kami harus menikmati proses kami, menjalani proses kami, dan mencintai proses ini. Sebab kami tahu ya Tuhan, proses ini memiliki tujuan. Dan kami percaya tujuan Tuhan adalah baik untuk hidup kami. Ajari kami mengerti proses Tuhan adalah bicara tentang waktu. Ada rentang waktu yang Tuhan sudah catat untuk setiap kami. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, ketika waktu itu berjalan, buat kami sabar untuk menikmati segalanya. Dan kami dapat berkata, semua akan indah pada waktunya. Dan di atas segalanya Tuhan, buat kami memiliki hati yang gigih, hati yang besar, hati yang tidak mudah menyerah. Sebab kami percaya bahwa kami punya Allah yang besar. Tuhan, berdoa sore ini bagi seluruh anak-anakmu yang join bersama kami sore ini. Tuhan, kami berdoa, buat mereka tegar menghadapi proses mereka. Buat kepala mereka terangkat untuk menikmati proses mereka. Dan ketika mereka ada di ujung proses itu, buat mereka tertunduk sebab mereka harus menggenapi setiap apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Berdoa Tuhan, Kau kuatkan, teguhkan hati mereka. Biarlah kira di titik-titik kritis firman mereka, Kau memeluk mereka dengan hebat. Dan pada akhirnya, Kau menjadikan mereka raja wali yang dewasa. Menjadikan mereka kupu-kupu yang cantik dan mereka terbang menikmati indahnya dunia yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman yang singkat, sederhana ini kiranya boleh jadi rema dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.